Yo, kembali lagi bersama gue Adi Mutakin, yang dimana kita akan melanjutkan review film. Ya, kali ini filmnya yang memang jarang orang tahu mungkin. Dan memang film ini sudah lama gue tonton, tapi baru kepikiran sekarang buat kayak kita sharing aja gitu tentang film ini. Ya, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita review film ini. Film ini adalah besutan sutradara Mike Mills, yang dimana film ini rilis pada tahun 2021 ketika masih COVID, dan gue waktu itu nonton ketika memang dalam proses karantina, orang-orang masih pada di rumah aja gitu. Dan ketika lihat trailer ini kayak kenapa Joker ada di film ini gitu. Nah pas gue lihat kayak trailernya, oh shit man. Baru gue nonton trailernya dikit pun udah kayak ini film pasti bagus nih. Karena memang menurut gue film ini bukanlah film ambisi atau film memang nyari keuntungan gede. Bukan juga film box office yang memang orang-orang tuh memiliki hype terlebih dahulu sebelum nonton film ini gitu. Dimana film ini itu dari trailernya pun sudah kita lihat kayak yang dimana basic story-nya itu adalah seorang jurnalis radio bernama Johnny yang diperankan oleh Joaquin Phoenix, aktor legendaris kita semua. Yang dimana si Johnny ini sedang memiliki tugas untuk menginterview atau mewawancara anak-anak atau generasi muda gitu. Yang dimana dia sebagai jurnalis radio itu mewawancarai anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup berat gitu bagi untuk anak-anaknya sendiri gitu. Pertanyaan seperti what do you think about future? What do you think about future gitu. Dia menanyakan hal-hal seberat itu kepada anak-anak kecil, mungkin kayak SD, SMP, SMA gitu. Pada usia segitu gitu. Jadi dia pergi dari satu kota ke kota lain, satu negara ke negara lain untuk menanyakan kepada anak-anak tersebut, kepada generasi baru bahwa bagaimana mereka untuk melihat dunia ke depannya gitu. Mungkin ada beberapa yang menjawab dengan positif, ada juga yang memang hopeless gitu, ada juga yang memang ya I don't know gitu, kayak sangat kabur aja gitu, sangat terlalu blur gitu. Anak kecil itu melihat masa depan gitu. Nah ini menjadi premis di mana pada akhirnya di cerita ini Johnny memiliki tugas utama selain mewawancarai anak-anak sebagai jurnalis radio, dia juga harus menjaga keponakan. Dia juga harus menjaga seorang anak kecil dari temannya, mungkin dari mantannya gitu. Karena memang si anak kecil ini yang bernama Jesse yang diperankan oleh Woody Norman, dia sangat atraktif, dia sangat jenius, yang dimana menurut gue si Woody Norman ini memerankan seorang anak kecil itu tidak seperti biasanya gitu. Film ini sangat-sangat unscripted banget gitu, yang dimana kalau kita nonton sendiri kayak gak mungkin ini pakai naskah gitu, karena memang secair itu obrolan mereka, sepadat itu, senatural itu gitu. Terlihat dari kegiatan mereka mengobrol, kegiatan mereka bertatap muka tuh. Karena kadang banyak adegan di mana mereka lagi tidur, dialognya itu enggak memang selalu tatap muka gitu. Ada yang satunya lagi tidur, satunya lagi sikat gigi, yang satunya lagi gimana gitu. Jadi terlihat natural aja gitu dari scene demi scene antara hubungan si Jesse dan si Uncle Johnny ini gitu. Nah setelah dia diberi tugas buat ngurus si bocil ini, karena orang tua si Jesse ini punya urusan untuk mengurus suaminya gitu, yang dimana suaminya itu mengidap penyakit, yang dimana suaminya itu
yang dimana suaminya itu mengidap penyakit mental gitu, kayak kejiwaan atau mungkin sedikit stres gitu, yang dimana dia butuh psikiater dan ya ibunya si Jesse ini harus mengurus itu. Ya jadi ya jadi si Uncle Johnny ini harus mengurus si Jesse ini. Mungkin Jesse ini dalam waktu awalnya tuh mungkin cuma 1 hari 2 hari gitu, tapi karena memang si ibunya si Jesse ini harus merawat suaminya lebih lama di kota lain, jadi Johnny harus menemani si Jesse, mungkin Jesse dalam waktu seminggu lebih gitu, yang dimana dia harus mengantar Jesse ke sekolah, harus menemani Jesse, dan ada satu waktu si Johnny itu harus ke luar kota gitu buat mewawancarai anak-anak yang lain karena tugas dia sebagai jurnalis. Kemudian dia membawa Jesse ke luar kota agar dia ikut karena dia harus bertanggung jawab untuk mengurus Jesse gitu waktu itu. Nah, banyak kejadian, banyak scene di mana si Jesse itu belajar ke si Johnny, yang dimana memang anak kecil yang belajar ke orang tua. Tapi menurut gue sepanjang film ini berjalan, ini menjadi sebuah alasan kenapa si Johnny itu harus menginterview anak-anak kecil gitu dengan pertanyaan yang berat gitu, menanyakan masa depan, menanyakan kehidupan, yang dimana background si Johnny ini sendiri adalah seorang tua bangka yang memang 45 tahun atau 50 tahun gitu usia dia tuh. Tapi dia tuh belum benar-benar menjalin kehidupan selayaknya orang-orang pada biasanya, seperti menikah. Dia tidak menikah, seperti punya anak, seperti ya memiliki hubungan dengan orang lain gitu. Jadi si film ini memiliki visual hitam putih guys. Jadi seluruh film dari awal film sampai akhir itu semuanya monokrom. Yang menurut gue kayak kalau lu suka lihat lukisan yang dimana perspektif simetrisnya itu sempurna banget dengan color yang memang monokrom gitu. Jadi kita tuh nggak ke distract dengan warna-warna yang lain gitu. Kita cuma lihat kanvas dengan warna hitam putih, mungkin dengan sketch yang sangat estetik dan rapi, itu kayak gitu tuh kita nonton film ini tuh. Kayak visualnya tuh presisi banget gitu. Dan dari segi semiotika pun film ini memberikan kesan bahwa menurut gue dunia yang dirasakan si Johnny itu sungguh segitu tidak berwarnanya gitu. Karena dia memang merasa hidup ini itu flat gitu sebelum kejadian ini gitu. Nah, ketika Johnny dan si Jesse ini dan si anak kecil ini berduaan terus gitu, saling ikut kemana-mana gitu, travel, bekerja dan lain-lain. Kemudian si Johnny berusaha belajar kayak bagaimana dia untuk meluapkan emosi, yang dimana kata anak kecil tuh dia pernah ngomong di satu film itu, lu punya kesusahan dalam ngeluarin emosi lu ya, kata si anak kecil tuh. Terus si Johnny tuh kayak dia diem doang gitu. Padahal ketika baca buku gitu, si Johnny itu baru nyadar bahwa orang dewasa pun harus punya ruang untuk bersedih, buat marah, buat teriak ketika dia benar-benar sedang suntuk gitu. Karena memang orang dewasa itu justru harus lebih punya ruang untuk dalam mengeluarkan emosinya gitu. Karena sesuatu yang dipendam pada akhirnya itu bakal keluar dengan jelek gitu. Bakal karena semua perasaan emosional yang dipendam itu pada akhirnya akan meluap sendiri seperti bom waktu gitu. Dan keluarnya itu pasti dalam kondisi yang tidak baik biasanya. Dan film ini berjalan begitu saja, hanya flashback dikit-dikit gitu ketika ada percakapan antara si Johnny dengan ya ibunya si Jesse, si Piff ini gitu, tentang masa lalu mereka yang mungkin menurut gue mereka dulunya adalah
mantan kekasih gitu ya. Yang dimana flashbacknya itu ditampilin secara sederhana, nggak lebay gitu, nggak kayak tiba-tiba flashback deep to white gitu. Tapi ketika di sela-sela obrolan langsung muncul klip-klip zaman dulu gitu ya. Itu menurut gue sangat cerdik gitu dalam penyampaian pesan alur yang dulu gitu. Flashback dengan smoothly gitu, seperti itu menurut gue tuh. Nah mungkin menurut gue film ini lebih mengajarkan kepada kita tuh bagaimana polosnya seorang anak kecil yang selalu memiliki, bagaimana polosnya seorang anak kecil ya, menurut gue intinya dari film ini tuh bagaimana si menurut gue di film ini tuh kita diajarkan bagaimana perspektif anak kecil dalam melihat dunia gitu. Yang dimana kita sebagai orang dewasa itu selalu dunia berat banget, banyak beban dan lain-lain. Tapi sepolos itu anak kecil melihat dunia. Kayak ada sebuah scene akhir dimana si anak kecil itu, si Jesse ini sebenarnya satu-satunya anak kecil yang susah diwawancarai oleh si Johnny gitu. Ketika anak-anak yang lain diwawancari si Johnny ini kayak ngejawab dengan benar, ngejawab dengan positif dan lain-lain gitu. Nah, pada akhirnya si Jesse itu ngambil recorder si Johnny sendiri, kemudian tanpa ada siapapun yang ngelihat, si Jesse ini ngerekam suara dia sendiri gitu kayak, "What do you think about future?" Gitu. Nah dia tuh ngejawab sendiri bahwa masa depan itu gak perlu dipikirin sama sekali gitu. Jadi what do you think about future? Dan apapun yang jadi si Jesse itu dia ngomong gini kayak, what do you think about future gitu. Stop berpikir semua rencana yang kita rencanakan itu akan terjadi. Jadi stop bikin rencana, stop bikin imajinasi yang sulit di pikiran kita, stop overthinking. Bayangkanlah semua itu tidak terjadi. Apapun yang buruk, yang baik itu gak terjadi gitu. Jadi cukup come on gitu. Jadi kayak mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu gak perlu dipikirin banget gitu. Yang pada akhirnya mau kita sedih, mau kita bahagia, hidup itu harus berjalan terus kan gitu. Pada akhirnya buruk baiknya kehidupan ini harus kita jalani gitu. Walaupun dengan sedih, dengan gembira gitu. Itu sih kayak insight yang paling menurut gue bagus banget. Dan juga ada sebuah scene di mana si Johnny ini kayak ditanya sama si Jesse gitu. Jadi dialog mereka ini sangat unscripted banget, kayak natural aja gitu. Saking si Jesse itu nanya hal-hal yang memang jarang ditanyain sama bocah gitu kayak. Jadi si Jesse itu nanya ke si Johnny, kenapa lo masih jomblo gitu? Kenapa lo masih sendiri gitu? Di usia si Johnny yang memang udah tua gini. Terus si Johnny itu menjawab kayak, who cares? Siapa yang peduli gitu? Itu saking si Johnny kayak, anjir gak penting lah, yang penting mah gue hidup aja gitu. Gitu sih kalau di film si Johnny itu. Jadi perspektif antara si Johnny yang lempeng dengan hidupnya, nemuin si bocah yang memang si bocah ini tuh rewel tapi dia tuh pemikir berat gitu. Keluar banyak pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang bikin si Johnny itu kayak baru nyadar gitu bahwa kadang hidup tuh gak se-flat itu gitu. Kita tuh bisa emosi, kita tuh bisa marah, kita tuh bisa sedih, kita tuh bisa bahagia gitu. Tanpa semuanya harus dipendam sendiri. Gitu sih kalau kata gue. Ya. Begitulah bagusnya film ini menurut gue, kayak gak ada hal-hal yang mungkin plot twist atau bagaimana.